Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa MH Maksum, NID 2019-30-10, Prodi PMP 3A. Dalam video saya kali ini, saya akan meresum sebuah keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Bab 1. Dalam bab 1 ini terdapat pasal 1. Dalam pasal 1 dijelaskan beberapa kata penting untuk memudahkan dan menyamakan arti dalam membaca keputusan menteri ini. Kata-kata yang dijelaskan yaitu kereta api, stasiun, pos, peralatan telekomunikasi, peralatan persinyalan lintas peta, blok, peta jalan bebas, emplacement, kereta api luar biasa, pengendalian, menteri, direktur jenderal, dan badan penyelenggara. Bab 2. Bab 2 berisi tentang tata cara berlalu lintas kereta api. Pasal 2. Dalam pasal ini dijelaskan tentang ketentuan dalam pengoperasian kereta api dalam prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda, dan ketentuan pengoperasian ini khusus untuk kereta api yang berfungsi sebagai kereta penolong atau berjalan di rel bergigi, maka terdapat ketentuan khusus lain selain ketentuan dari pasal 2 ini yang ditetapkan oleh keputusan Direktur Jenderal. Pasal 3. Pada pasal ini dijelaskan tentang jarak dan waktu antar kereta api dalam operasi di jalur tunggal. Hal ini diatur agar tidak terjadi tabrakan antar sarana dan membuat lalu lintas sarana perkereta-apian lebih lancar. Pasal 4. Pasal ini menjelaskan bahwa kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal, dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Apabila jalur lurus terhalang untuk dilewati, maka kereta api langsung dilewatkan ke jalur belok dengan pengamanan khusus untuk mengurangi kecepatan. Pasal 5. Pasal ini menjelaskan tentang tata cara persilangan di jalur tunggal. Pasal 6. Pasal ini menjelaskan tentang penyusulan kereta api yang searah baik di jalur tunggal maupun jalur ganda. Hal ini diatur menurut jenis prioritas kereta api tersebut agar lebih efisien dalam biaya dan waktu. Peraturan tambahan dapat ditambahkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 7. Pasal ini menjelaskan tentang pembukaan dan penutupan stasiun kereta api untuk operasi kereta api. PPKA adalah orang yang bertanggung jawab akan hal ini. Peraturan tambahan dapat ditambahkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 8. Pasal ini menjelaskan tentang waktu operasi kereta api. Peraturan khusus ditambahkan oleh Peraturan Menteri. Pasal 9. Dalam pasal ini kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan dengan KPK, Daftar Waktu Maklumat Perjalanan Kereta Api atau MALKA, Telegram Maklumat atau TEM, atau Perintah PPKA atau PPKD atau PPKT secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Pasal 10. Pasal ini menjelaskan kegunaan dan ketentuan langsiran dalam pengoperasian kereta api. Peraturan tambahan dapat ditambahkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 11.
Hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh masinis saat pengoperasian KA. Pasal 12. Pasal ini menjelaskan tentang pengoperasian sarana perkeretaapian, jalan rel lereng, dan jalan rel lengkung. Masinis harus mengatur kecepatan sesuai dengan semboyan yang berlaku di sana. Pasal 13. Pasal ini menjelaskan saat kereta api melalui turunan dengan derajat tertentu, harus dilakukan pengecekan pengereman setelah akhir turunan tersebut. Pasal 14. Pasal ini menjelaskan pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak sarana kereta api, yaitu masinis, kondektur, dan teknisi, harus memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api. Pasal 15 berisi tentang syarat masinis saat pengoperasian KA. Pasal 16 berisi tentang syarat kondektur saat pengoperasian kereta api. Pasal 17 berisi perjalanan kereta api dipimpin oleh seorang kondektur pemimpin atau disebut dengan KDRP. Pasal 18 syarat teknisi saat pengoperasian kereta api. Bab 3. Kecepatan dan frekuensi kereta api. Pasal 19. Pasal ini menjelaskan tentang dasar kecepatan maksimal kereta api. Ketentuan tambahan dapat ditambahkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 20 menjelaskan tentang frekuensi kereta api. Frekuensi kereta api diurutkan melalui jenis kereta api tersebut. Ketentuan ini diatur khusus oleh Direktur Jenderal. Pasal 21. Pasal 21 berisi tentang jenis-jenis sinyal. Pasal 22. Pasal ini menjelaskan tentang ketentuan jenis sinyal. Ketentuan ini diatur khusus dengan keputusan Menteri. Bab 4. Bab 4 berisi tentang perjalanan kereta api. Bagian pertama, pengaturan. Pasal 23. Pasal ini menjelaskan tentang pengaturan perjalanan kereta api. Pasal 24. Pasal 24 menjelaskan tentang garis besar perjalanan kereta api. Garis besar ini dibuat oleh Badan Penyelenggara Kereta Api dengan berbagai ketentuan dan keputusan Menteri. Pasal 25. Pasal ini menjelaskan tentang tugas Badan Penyelenggara dalam pembuatan garis besar perjalanan kereta api. Garis besar ini paling lambat diserahkan 2 bulan sebelum penerbitan KPK oleh Direktur Jenderal. Pasal 26. Pasal ini menjelaskan tentang pembuatan KPK yang harus menggunakan diagram perjalanan. KPK harus menampung toleransi di setiap pengoperasian KA antar stasiun. Pasal 27. Pasal 27 ini berisi tentang tahapan dalam pembuatan KPK. Pasal 28. Pasal ini menjelaskan syarat administrasi untuk pengoperasian KA. Pasal 29. Pasal ini menjelaskan Malka dan TEM dalam pengoperasian kereta api. Pasal 30. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan guna pembatalan pengoperasian kereta api. Pasal 31. Pasal ini menjelaskan tentang pengoperasian kereta api yang menggunakan sistem blok. Pasal 32. Pasal ini menjelaskan tentang pembatalan kereta api yang telah dimuat oleh KPK dan Malka harus diumumkan dan dilakukan paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan. Pembatalan diupayakan tidak lebih dari 24 jam. Pasal 33. Pemberitahuan dan pengumuman tentang perjalanan kereta api yang berjadwal, termasuk pembatalan kepada masyarakat atau pengguna jasa, dilakukan oleh Badan Penyelenggara. Bagian kedua, pendidikan jalur kereta api.
Pasal 34. Pasal ini menjelaskan tentang penyelidikan jalur kereta api. Penyelidikan dilakukan agar jalur kereta api aman. Penyelidikan dilakukan 2 kali 24 jam sesuai KPK dan melaporkan ke PPKA setelahnya. Jika petugas penyelidikan belum melapor sebelum KA melintas, maka akan diberlakukan pengaman khusus di kereta api yang melintas di situ. Ketentuan lebih lanjut dapat tentang penyelidikan diatur oleh keputusan Direktur Jenderal. Pasal bagian ketiga, penyiapan perjalanan kereta api. Pasal 35. Pasal ini menjelaskan tentang penyiapan perjalanan kereta api, meliputi yang pertama penyiapan sarana dan rangkaiannya, yang kedua penyiapan awak sarana perkeretaapian, yang ketiga penyiapan waktu kereta api di stasiun awal, yang keempat tanda atau semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang berkaitan dengan perjalanan kereta api, yang kelima kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Pasal selanjutnya, pasal 36. Pasal ini menjelaskan tentang persiapan sarana dan rangkaian di pasal 35 tadi. Pasal 37 juga sama, pasal ini menjelaskan tentang penyiapan awak sarana kereta api di pasal 35. Pasal 38, pasal ini menjelaskan untuk menjamin keselamatan dan memperhatikan gaya tarik rangkaian kereta api oleh lokomotif, baik menggunakan satu lokomotif atau lebih. Pengoperasian kereta api harus memperhatikan dan memperhitungkan setiap tanjakan serta menjaga alat perangkai kereta api. Ketentuan khusus diatur oleh Direktur Jenderal. Pasal 39. Pasal ini menjelaskan tentang kegunaan penyediaan waktu di stasiun awal di pasal 35 tadi. Kegunaannya yaitu untuk pemeriksaan pencocokan jam awak sarana dan jam induk dengan jam induk, bongkar muat bagasi dan naik turunnya penumpang. Pasal 40. Pasal ini menjelaskan tentang tanda atau semboyan yang harus dipasang di kereta api di pasal 35. Ketentuan lebih lengkap dituliskan keputusan menteri tersendiri. Pasal 41. Pasal ini menjelaskan tentang kelengkapan administrasi perjalanan kereta api. Kelengkapan administrasi ini diatur oleh badan penyelenggara. Pasal 42. Pasal ini menjelaskan tentang lalu lintas kereta api antar petak. Jadi, setiap kereta api harus memperoleh izin dari PPKA terkait. Setiap komunikasi menggunakan warta perkeretaapian dengan telegram dan telepon. Komunikasi ini wajib dilaksanakan untuk memastikan jarak aman antar sarana perkeretaapian. Pasal 43. Pasal ini menjelaskan tentang warta komunikasi antar PPKA. Isinya berupa keamanan jalur dengan ketentuan dan keamanan perjalanan kereta api. Komunikasi ini berlangsung dengan telepon jika alat komunikasi tersebut tidak terganggu. Pasal bagian keempat, penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan. Pasal 44. Pasal ini menjelaskan bahwa jika kereta api telah memenuhi syarat dari pasal 35 hingga 43 tadi, maka dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan pegawai stasiun dan pos. Yang kedua, penyiapan rute kereta api berangkat. Yang ketiga, penyiapan pemberangkatan kereta api. Yang keempat, memberikan semboyan berangkat. Yang kelima, mengawasi pemberangkatan kereta api. Yang keenam, menormalkan kedudukan persinyalan. Yang ketujuh, memberikan warta berangkat. Pasal 45. Pasal ini berisi penyiapan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 huruf A. Merupakan kegiatan penyiapan pegawai sesuai jadwal kerja di stasiun atau pos yang bersangkutan, yaitu PPKA, PPKT, atau PPKT, pengawas peron atau PAP, pengawas emplasemen atau PE, CRS, PJW, PJL. Pasal 47. Pasal 47
berisi tentang kesiapan pemberangkatan kereta api sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 44. Pasal 46 berisi penyiapan rute kereta api berangkat sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 44 huruf B. Pasal 48. Pasal ini menyatakan bahwa setiap stasiun harus melengkapi dengan peraturan pengamanan setempat untuk PPKA dan peraturan pengaman lalu lintas untuk PPKD atau PPKT. Setiap PPKA atau PPKD atau PPKT harus lulus dalam uji pengamanan setempat. Pasal 49. Pasal ini menjelaskan tentang proses dan tata cara pemberangkatan kereta api. Pasal 50. Pasal ini menjelaskan batas antar petak blok dimulai dari titik USR terluar sampai di tempat pemberhentian di stasiun atau pos yang bersangkutan. Pasal 51. Pasal ini menjelaskan saat hal-hal yang harus dilakukan masinis saat kereta api melewati USR terluar. Pasal 52. Pasal ini menjelaskan apabila terjadi situasi yang tidak sesuai saat setelah melalui USR terluar. Pasal 53 sudah masuk bagian ke-6, yaitu perjalanan kereta api di jalan bebas. Pasal 53. Pasal ini menjelaskan bahwa masinis harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah. Pasal 54. Pasal ini menjelaskan apabila jalan bebas terdapat sinyal blok mengindikasikan tidak aman, maka masinis memberhentikan kereta apinya sampai sinyal blok mengindikasikan aman. Pasal 55. Pasal ini menjelaskan jika kereta api yang akan masuk stasiun, masinis harus mematuhi ketentuan sinyal masuk baik yang dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan sinyal muka atau tanda semboyan. Masinis berteriak dan memberikan papan rambu dan atau tanda T. Bagian ke-7, kereta api yang memasuki stasiun. Pasal 56. Pasal ini menjelaskan apabila kereta api telah melewati sinyal masuk. Pasal 57. Pasal ini menjelaskan tentang komunikasi masinis dengan PPKA saat berada di stasiun dan kereta api siap berangkat. Pasal 58. Pasal ini menjelaskan petugas pengawas proses pemberangkatan kereta api. Pasal 59. Pasal ini menjelaskan hal yang harus diawasi saat pemberangkatan kereta api. Pasal 60. Pasal ini menunjukkan bahwa PPKA atau PAP harus memperhatikan tanda kereta api yang datang atau langsung agar dapat melaksanakan laporan dari tanda dari masinis tersebut. Pasal 61. Pasal ini menjelaskan PPKA atau PAP harus segera menormalkan kembali USR yang telah dilalui oleh kereta api. Pasal 62. PPKA memberitahu PPKA stasiun yang telah dilakukan UIKA bahwa petak tersebut aman. Pasal 63. Pasal 63 berisi PPKA harus melaporkan posisi setiap kereta api di stasiun kepada pengendali perjalanan kereta api tidak langsung atau PK mengenai keberangkatan kedatangan perjalanan langsung di stasiun atau adanya tanda atau semboyan bahaya bagi kereta api. Bab 5. Bab 5 berisi tentang pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 64. Pasal ini berisi pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pasal 65. Pasal ini memberi penjelasan tentang pengendalian perjalanan kereta api terpusat. Bab 6 berisi tentang kedudukan stasiun kereta api. Pasal 66. Pasal ini menjelaskan tentang fungsi dari stasiun. Pasal 67. Pasal ini menjelaskan tentang jenis kedudukan stasiun. Pasal 68. Stasiun awal perjalanan kereta api merupakan stasiun asal perjalanan kereta api sebagai tempat untuk menyiapkan rangkaian kereta api dan memberangkatkan kereta api sebagaimana yang dimaksud. Pasal 69. Stasiun antara perjalanan kereta api merupakan stasiun
tujuan terdekat dalam setiap perjalanan kereta api, yang menerima kedatangan dan memberangkatkan kembali kereta api atau dilewati kereta api yang berjalan langsung. Pasal 70. Stasiun akhir perjalanan kereta api merupakan stasiun tujuan akhir perjalanan kereta api yang menerima kedatangan kereta api. Stasiun akhir juga tempat masinis melepas semboyan di ujung depan rangkaian kereta api, dan PLKA melepas semboyan di ujung belakang rangkaian kereta api. Masinis, KDRP atau konduktor pemimpin, dan PLKA mengisi laporan ke PPKA. Di stasiun ini juga tempat mengatur ulang rangkaian kereta api. Pasal 71. Stasiun pemeriksa perjalanan kereta api merupakan stasiun awal perjalanan kereta api dan stasiun antara tertentu yang ditetapkan sebagai stasiun pemeriksa dalam KPK. Pasal 72. Stasiun batas merupakan stasiun sebagai pembatas perjalanan kereta api karena adanya stasiun yang ditutup. Pasal 73. Berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun diatur dengan keputusan tersendiri. Pasal Bab 7 berisi tentang ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Pasal ini menjelaskan hal yang harus dilakukan apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang adanya rangkaian kereta api, sarana kereta api, kerusakan wesel atau kerusakan jalan rel dan rute lainnya terhalang, maka untuk memasukkan kereta api ke rute tersebut. Pasal 75. Pasal ini mengharuskan untuk memenuhi KPK, daftar waktu, marka, dan tem agar ketertiban dan kelancaran operasi kereta api berlangsung. Pasal 76. Pasal ini menjelaskan apabila melihat gangguan di perjalanan kereta api sehingga harus mengatur ulang KPK, daftar waktu, marka, atau tem. Pasal 77. Pasal ini menjelaskan tindakan yang harus dilakukan apabila terdapat sebagian rangkaian kereta api yang harus ditinggalkan di jalan bebas. Pasal 78. Pasal ini menjelaskan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi rangkaian putus di jalur operasi kereta api. Pasal 79. Pasal ini menjelaskan jika kereta api mengalami BLB. Pasal 80. Pasal ini menjelaskan gangguan-gangguan yang dimungkinkan terjadi dan dapat menghambat operasi kereta api. Pasal 81. Pasal ini menetapkan bahwa setiap perjalanan kereta api, kondektur terpimpin kereta api yang bersangkutan harus membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPK dan diperiksa oleh PPKA di stasiun tertentu. Bab 8. Pasal 82. Dengan ditetapkan keputusan ini, penetapan KPK yang selama ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai dengan tahun 2003. Pasal 83. Dengan ditetapkannya keputusan ini, ketentuan yang lebih rendah yang mengatur mengenai pengoperasian kereta api dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dirubah atau diganti sesuai dengan keputusan ini. Bab 9. Ketentuan penutup. Pasal 84. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.